Sidang kasus suap dan pelanggaran dana kampanye wali kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate? That's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda, especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Kathy Hochul, fight, backward move. Sementara itu, Gubernur New York, Kathy Hochul, telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time. My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Shikusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème.
Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Alejandra adalah pekerja pertanian tanpa status hukum tetap di California. Ia tidak ingin menunjukkan wajahnya atau membagikan nama belakangnya karena takut dideportasi. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo porque ya vimos en todo el día estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar, que son por todas las avenidas principales donde están los cítricos. Entonces, un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. Studi memperkirakan California mempekerjakan 800.000 pekerja musiman dari Amerika Latin dan setengahnya tidak berdokumen. Ketua Serikat Pekerja Pertanian mengatakan sedikitnya 2 anggota mereka ditahan. The farm workers that were deported have been here working for 15, 20 years. They don't even have a parking ticket. They were stopped in the street. It's not that they had a warrant against a specific person. They were just stopped by unmarked vehicles going home from work. Pemerintahan Trump mengatakan penangkapan migran gelombang ini akan fokus pada migran dengan catatan kriminal. Pihak berwenang AS memperkirakan ada 11 juta migran yang tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat. Saat kampanye Capres pada tahun 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran yang tidak berdokumen ini. Baru-baru ini, Kepala Perbatasan AS mengatakan telah menangkap 14.000 migran tak berdokumen sejak pelantikan Presiden Trump. Ia mengatakan ini baru permulaan. As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear, if you're in the country illegally, you're not off the table. Di Bakersfield, warga mengatakan deportasi dapat menyebabkan kekurangan pekerja lapangan. Tetapi petugas imigrasi harus menegakkan hukum. I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do, and they should do it. Is it going to impact us? Probably so. Penduduk lain mengatakan dampak ekonomi di sini mungkin signifikan. We'll see 2-3 months time when the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see where your food costs are and what you guys got to do to get that, you know. Alejandra mengatakan ia kembali bekerja memetik wortel beberapa hari setelah penangkapan, tapi ia dan putranya yang lahir di AS menghindari tempat umum dengan harapan menghindari agen imigrasi. Demikian laporan tim VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Post Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Post Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali.
ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan reaksi beberapa warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat atas pemerintahan baru di tanah air dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Beberapa warga diaspora ini menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran, tapi sebagian juga menyoroti pentingnya menjaga visi dan misi ke depan, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat, dan mengatakan tidak segan untuk mengkritisi hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami lebih melihat ke depan ya, melihat dengan kacamata optimis karena rakyat Indonesia telah memilih beliau dan wakilnya Mas Gibran menjadi pembina Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Tadi malam ketika Pak Prabowo pidato yang mengatakan kepentingan dari rakyat Indonesia lebih utama dari kepentingan pribadi atau kelompok, itu merupakan menjadi suatu hal yang sangat positif bagi kami. Dan kami di INSA ini cenderung untuk membantu siapapun yang menjadi presiden atau pemimpin Indonesia. Kami berusaha untuk produktif, membantu untuk kemajuan Indonesia. Kita kasih kesempatan itu dalam arti kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Dari polisi atau kebijakan-kebijakan yang diambil, regulasi yang diterbitkan, kita kan bisa baca ke arah mana daripada pemerintahan yang baru ini kapalnya akan berlayar ke arah mana, kan kita bisa lihat. Dan yang paling utama itu ya kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke dijamin, ada harapan. Walaupun belum menjadi suatu kenyataan, tapi kan ada harapan. Kalau Prabowo bisa smooth sailing, ya kita lihat sebagai diaspora atau orang-orang yang tidak di dalam kapasitas sebagai penyeimbang gitu ya, kita mau mengkritisi apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Kami percaya itu, tapi Pak Prabowo ini memang mempunyai jiwa Jawa, terus jiwa korsanya itu selalu ada. Jadi rasa balas budi beliau itu sangat tinggi sekali untuk hal seperti itu. Yang kami harapkan di belakang Pak Prabowo, penasihat-penasihatnya, Pak Hasim, Suraja Jiwandono, itu juga masih mampu untuk menjaga visi dan misi yang ada ke depan yang bisa terus dijalankan dan konsisten untuk hal seperti itu. Harapan kita sih seperti itu. Jadi warna ini harus berubah, gitu. Walaupun kita respect pada seseorang, dapat berdiri tegak. Of course, pertama didukung dan diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia kan terpilih, ya otomatis kan sebagian besar rakyat Indonesia memilihnya. Ya dengan tentunya harapan yang sangat didambakan agar bisa menjadikan Indonesia itu menjadi satu negara yang adil, makmur, aman, sejahtera untuk bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia itu kan negara yang boleh dibilang super kaya dengan segala macam resource-nya. Beralih ke musim gugur di Amerika Serikat yang ditandai dengan perubahan warna dedaunan sebelum rontok dari pepohonan ke warna kuning, merah, dan warna menarik lainnya. Indahnya pemandangan pepohonan seperti ini meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah yang dikenal dengan pepohonan rindang, termasuk ke kawasan New England di bagian timur Laut Amerika Serikat. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England.
mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. We enjoy that. We've come out here before and, went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. We don't have that in Iowa. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok In-Place Design, firma arsitektur di Baltimore, Maryland, yang salah satu direkturnya adalah warga diaspora Indonesia. Perusahaan yang memiliki visi menjadikan dunia tempat yang lebih baik ini terus membangun jejaring dan mengikuti tren, sehingga bisa bertahan bahkan pada masa pandemi COVID. Visinya simple sebetulnya, make a world as a better place. Intinya melihat satu desain itu tidak hanya dalam satu sudut, dari segi arsitektur, dari segi interior, dari segi landscape, lighting, kemudian juga wayfinding, graphic. One of the reasons I named it In-Place Design is because we're all about placemaking. Because the buildings in a lot of ways are backdrops, but we look at what's happening in the space that people are actually participating in that location, how that how the sidewalk is, the landscape, the signage, all those components make a good project. And skill sets that they offer makes them valuable to us. On the micro level, I can call them, I can say, hey, we've got a potential vacancy at one of our centers. And then they could create quickly a really thoughtful, well-designed concept idea and help to bring in and get somebody who may be interested in potential space. Dan kita juga klien-klien kita itu tidak hanya dari developer yang lebih komersial ya. Ada non-profit juga yang kita kerjakan sekarang ini, ada komunitas Muslim Indonesia di Houston yang sekarang kita lagi bantu untuk desain masjidnya. Jadi sebetulnya dalam menjalankan company design seperti ini, apa sih kuncinya agar bisa bertahan? Bertahan dalam bisnis itu adalah networking kalau saya bilang. Jadi bagaimana kita bisa reach out dan dari situ kita bisa tahu apa sih tren sekarang, desain tren. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi market sebelumnya. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik ke Bali-Baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com.
Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12, $13, it's totally upside down. This food stamp is not helping like the way they're supposed to be helping because it's not enough to be the whole month. Kata Martina, ia menggunakan bantuan federal hanya untuk bahan makanan segar, bergizi, dan sehat. I'm starting to eat healthy because all my family is suffering from high blood pressure and heart disease. And I need to take care of myself because I need to live and last longer. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Kelompok advokasi mengatakan tak mudah untuk menerapkan pembatasan terhadap makanan tak sehat. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Ada juga kerancuan dalam jenis makanan atau minuman yang dilarang. Perundangan yang melarang soda misalnya, kadang tetap membolehkan jus kemasan dengan kandungan gula tinggi, sehingga akhirnya larangan ini tidak tepat sasaran. We have a health issue in this country, so if you want to fix the health issue, give people the dollars they need to buy the healthy food that they want. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika yang mengelola program bantuan pangan ini, sekitar 42 juta warga Amerika Serikat bergantung pada program ini setiap bulannya. Mayoritas adalah keluarga dengan anak, sementara sepertiga lebih adalah warga yang memiliki pekerjaan tetap tapi berpenghasilan pas-pasan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk. Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were.
And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu, juga permainan kartu Pokemon Battle Academy, lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak. Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar $4,5 miliar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022. Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. 20 orang yang tak saling mengenal bertemu di sebuah restoran makanan Meksiko di Washington DC. Masing-masing mencari hal berbeda, mulai sekedar teman atau mencari pacar. Semuanya difasilitasi layanan bernama The Dinner Table. We're founded in New York City, based off the premise that we wanted to give strangers the opportunity to meet with each other at different restaurants in their city. The Dinner Table baru aktif setahun lebih, tapi kegiatannya begitu diminati di New York, sehingga layanan ini diperluas ke ibu kota Amerika Serikat. Tamu seperti Kevin mengaku kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga kota besar. I've been on Bumble, I've been on Hinge, I've been on Tinder for years, and I tried so many different options out there, and I want to do something completely different. I wanted to do more dinner parties and more face-to-face interactions, which I feel is kind of lost on today's day and age. Sekitar 70% peserta santap malam The Dinner Table adalah perempuan yang memang lebih meminati pertemuan seperti ini. Lately, I'm not trying to spend so much time looking at my screen on the phone and trying to seize the moment and get out there. Kegiatan seperti Dinner Table disebut offline dating, lawan kata perkencanan online atau online dating. Menurut Pew Research Center, sedikitnya 30% warga dewasa di Amerika Serikat menggunakan aplikasi atau situs perjodohan, tapi hanya sebagian yang mengaku sangat puas dengan layanan seperti ini. Sekitar separuh mengaku tidak puas dan sekitar separuh mengaku puas dengan adanya layanan perjodohan online. Inilah yang menyuburkan layanan offline dating juga di luar Amerika Serikat, termasuk Creative Lunch Club di Austria. I was also often eating lunch at home in my home office or in a restaurant alone, and then somehow the idea came up that it would be nice to use this time, because everyone is having lunch during the workday, to meet new people. Dalam setahun, kegiatan santap siang bareng oleh Creative Lunch Club telah meluas ke 100 kota di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Damien, seorang pengacara yang baru pindah dari Hong Kong ke San Francisco, senang dengan kesempatan bertemu kenalan baru. I knew one person in the Greater Bay Area when I moved out here, and so I was really looking for ways to meet people, kind of establish a social circle. Menurut pengamat, berkenalan dengan orang baru lebih baik untuk kesehatan mental dibandingkan aplikasi kencan online. There's a tendency to over-rely on these tools, right? And so people get tired of constantly scrolling and swiping in the case of dating apps and, going through many, many different people and not actually connecting in a deeper level necessarily. Untuk membantu orang yang canggung dengan pertemuan tatap muka, penyelenggara The Dinner Table juga menyediakan catatan topik yang bisa dijadikan bahan pembicaraan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.